Kayak gitu. Nah, ini kemudian tips yang ketiga. Uang keluar lebih sedikit dari uang masuk. Jadi, kita harus memanage kebutuhan kita tuh harus lebih kecil dibandingkan penghasilan kita. Jadi kalau penghasilan kita mungkin sekitar 5 juta, pengeluaran kita jangan sampai 5 juta, harus di bawah 5 juta. Seperti itu. Kalaupun gaji kita naik atau penghasilan kita itu naik, pengeluaran kita jangan juga ikut naik. Jadi penghasilan masuk banyak, pengeluaran juga harus tetap. Jangan mentang-mentang penghasilan banyak, keluarannya juga banyak. Jangan. Itu bisa nggak saving money namanya. Nanti jadi borrow money mungkin ya. Borrow ke siapa ini? boros money. Boros money. Boros money, borrow money. Iya, kayak gitu. Pokoknya yang itu. Intinya kita harus bisa memanage uang keluar dibandingkan uang masuknya. Kalau kita bisa menekan uang keluar, baru kita cari gimana caranya bisa memperbanyak uang masuk atau penghasilannya. Itu tips dari nomor 3-nya. Kemudian nomor 4 ini jangan berhutang dan memberi hutang. Pernah nggak sih hutang atau memberi hutang kalian? Biasanya kalau kita nih kalau mau dihutang itu cuman ada rasa nggak enak, makanya kasih hutang. Pernah nggak? Kalau ngutang kayaknya pernah dulu waktu kuliah. Waktu kuliah ya, lagi ngutangnya. Iya, malah waktu kuliah gitu. Kalau yang lainnya nih gimana? Itu dulu zaman-zaman utang lebih dari ratusan ribu nggak berani. Gimana? Kalau lebih dari ratusan ribu, yang di atas 500 ribu itu kalau nggak teman dekat sendiri yang banget dipercaya, nggak berani ngutangin. Oke. Tapi kalau misalnya kayak cuma 10.000, 20.000 ya udahlah biasa itu. Kayaknya biasa banget sih kalau 10. Tapi kalau 10.000-nya sering sih banyak sih. Berasa kalau itu, tahu itu, hafal. Sebelum minjam lagi ditagih. Oke. Ini tega nih kalau nagih tuh tega. Malah kadang-kadang tuh lebih tega nagih yang kecil dibandingkan nagih yang gede ya. Iya kayaknya. Nah ya itu, kalau bisa tuh kita jangan berhutang. Apalagi kalau kita berhutang dengan untuk cuma beli, mungkin kita pengen beli motor nih, uang kita nggak cukup. Ya udah, kita lebih baik nabung. Mungkin bisa dipakai prinsipnya si Ronald Timothy tadi. Kalau kita belum punya uang sebanyak itu, kita belum, kalau bisa jangan beli barangnya. Dibandingkan kita harus hutang demi untuk memperoleh barangnya. Kecuali nih kayak mungkin seperti beli rumah, itu kan aset bertumbuh. Jadi kita boleh, kalau menurut aku, kita bisa lah hutang beli rumah. Karena kan kredit sih lebih tepatnya. Nah ya, tapi hitungannya kan utang juga sih, ya nggak sih, Iya. Atau teman-teman. Nah, oke. Nah itu, jadi kalau untuk berhutang dengan hal-hal yang mungkin menyenangkan hati atau dipandang orang tuh mending nggak usah. Tapi kalau untuk yang investasi bergerak atau berkembang kayak beli rumah itu nggak apa-apa. Kan kita rumah itu kan butuh juga salah satu kebutuhan primer kan. Nah, boleh kalau kayak gitu. Dan perlu diingat juga sih kalau kita beli rumah, kalaupun kita sudah kredit dilihat dengan harganya. Jangan kita beli rumah itu yang terlalu mahal. Itu kan nanti jadinya beban untuk kita. Udah kita ngutang, per bulannya bayar berapa, belum kebutuhannya lagi, kebutuhan lainnya. Nah, mungkin kalau ketika memutuskan untuk berhutang, membeli barang, membeli aset-aset kayak gitu, kita pikirkan dulu kemampuan kita untuk membayarnya nanti. Itu sih. Gimana nih yang lainnya? Ada nggak cicilan kredit rumah atau beli tanah mungkin sekarang? Kan udah berpenghasilan nih. Belum sih, belum berani. Oke. Nah, lanjut ya, yang kelima ini fokus ke penghasilan. Jadi kalau penghasilan ini nggak mesti harus dari gaji kerjaan ya. Penghasilan ini bisa di luar gaji. Kayak mungkin kita punya kemampuan bisnis,
online atau kreator editing, atau kayak si Adi kan kerja nih di perusahaan, tapi dia juga bisa di editing video. Jadi kan dia punya tambahan penghasilan. Jadi penghasilan itu nggak muluk dari gaji, tapi penghasilan itu selain dari gaji kita. Jadi ada tambahan penghasilan dari keahlian yang kita punya, kayak gitu. Kalau kita punya keahlian lainnya mungkin bisa kita lakukan untuk bisnis atau jualan di sosmed, all shop, kayak gitu sih, untuk menambah penghasilan kita. Di sini ada nggak yang punya usaha bisnis lainnya selain dapat gaji dari gaji pokok kerjaan? Belum ada, insya Allah kapan-kapan. Oh, apa nih, Vip? Mau bisnis apa nih, Vip? Mungkin bisa join aku, Vip. Yes. OTW itu Pip. Jadi investor. Kalau mau cepet balik, paling enak di makanan. Tapi ya itu susah. Nah ya, itu susahnya bisnis sih. Harus pintar-pintar sih. Kalau misalnya mau uangnya cair terus, anu deh, jualan minuman. Setiap hari cair. Mencair dong, kan air. Kayak gitu. Itu sih. Lanjut sih Mbak Vi. Oke. Terus nih ada yang keenam, beli barang dengan menukar cost-nya. Nah ini berhubungan dengan kualitas sih. Misal kita beli barang harganya 1 juta, tetapi kualitasnya itu bagus, kemudian bertahan lama. Itu lebih baik kita jadikan tipe untuk mengolah, ya pilihan untuk mengolah uang dibandingkan kita beli barang yang harganya mungkin 200.000, terus cuman berapa tahun rusak, kayak gitu. Lebih baik beli yang kayak gitu sih. Apalagi kita kayak cewek kan, cewek itu kan suka beli jilbab lah contohnya. Kita udah punya jilbab itu selemari, tapi ketika kita udah datang ke outlet jualan jilbab, ada jilbab baru nih, kita beli lagi, ganti lagi. Itu sebetulnya bukan saving money yang bagus. Harusnya kita beli barang yang, ya memang kalau beli jilbab yang harganya ya sesuai dengan budget, kemudian kita lihat kualitasnya baik, ya udah itu aja. Jangan suka memanage-managekan ke pakaian lainnya atau gimana seperti itu. Atau mungkin ada yang mau nambahkan contoh untuk beli nilai value barang, menukar cost-nya. Ini juga sama prinsipnya si Adi tadi. Dia beli barang kalau harga 10 juta, apa yang bisa dia dapat dari harga dari 10 juta barang yang dia belikan itu nantinya apa sih yang bisa dihasilkan? Iya. Terus nih ada hubungan, uang adalah hubungan kebiasaan. Jadi nggak cuma sesama manusia ya, kita punya hubungan dengan uang juga kita harus punya hubungan kebiasaan. Jadi kalau kita setiap saatnya boros, kayak tadi mungkin Uci suka, kayak Uci, nggak Uci aja sih, kayak aku juga suka beli makanan, apalagi kalau lagi stres nih, tiba-tiba stres cari makanan, nah itu nggak boleh. Itu salah satu kebiasaan kita, ya sih, maksudnya harus dikurangi. Itu salah satu kebiasaan kita untuk mengolah keuangan itu. Ya kalau bisa, kalaupun kita lagi stres, jangan langsung lari ke uang atau shopping, tapi kita mungkin meditasi, diam di rumah, atau olahraga, itu kan lebih bagus lagi dibandingkan kita uangnya itu dijadikan kebiasaan yang untuk dibuang, bukan dibuang sih, maksudnya digunakan dengan sesuatu yang nggak harusnya kita gunakan gitu. Pokoknya dihilangkan kebiasaan nggak sehat yang kayak itu, dihilangkan. Kemudian usaha dikurangi baru dihilangkan.
Baru nih ada yang kelima, bayar pajak dan donasi. Nah, kalau bayar pajak ini harus kita bayar setiap tahunnya sih. Kalaupun kita nggak bayar nanti bisa kena denda kitanya. Atau pernah mikir sih, nanti aku bayar pajak gini dikorupsi nih sama siapa? Ibu Sri Mulyani kayak gitu kan. Siapa tahu mikirnya gitu. ngomong gitu. Mungkin kan, mikirnya gitu kan. Udah aku capek bayar pajak, nanti dikorupsi lagi. Nah, itu sebetulnya masalah mereka sih. Yang penting kita sudah menjalankan kewajiban kita sebagai warga negara, ya udah. Yang penting kita bayar, dibandingkan juga nanti ketika dicek kita belum bayar, kena lagi denda kita juga yang rugi kan. Kemudian donasi ini ya kayak kita berbagi ke sesama manusia untuk membagi rezeki yang kita peroleh ke yang membutuhkan. Nah, di sini juga pasti ada rasa senang, ada rasa bahagia tersendiri kita bisa membantu orang lain. Tuh sih. Ya, hitungannya jangan pelit lah. Kemudian yang ke-9 nih, waktu adalah teman terbaik untuk investasi. Jadi yang kayak tadi, yang kayak Apip kan di Twitter ya, Apip, bahasnya tentang investasi. Nah, emang sih kita yang sekarang udah umur muda ini harusnya sudah bisa menginvestasi uang yang kita punya, entah itu di aset bergerak ataupun aset tidak bergerak, di investasi saham, investasi emas, atau investasi lainnya. Yang mungkin dari hasilnya itu nanti bisa menunjang kita di hari tua atau kebutuhan-kebutuhan keluarga nanti. Kita punya keluarga nantinya, kayak gitu sih. Mungkin itu tips-tips dari Raditya Dika yang aku bisa sampaikan ya. Ya pasti dari salah satu tips itu udah pernah kita lakuin sih. Cuman kitanya aja yang belum bisa konsisten untuk melakukannya. Itu aja. Mungkin ada tambahan, kali aja ada tips lainnya gitu dari teman-teman, dari Amel, dari Uci, Suci, Mbak Iva. Ayo, ada yang mau ditambahin nggak dari 9 poin tadi? Harusnya sih udah hampir semua tercover sih kalau menurut pribadi. Iya. Jadi memang apalagi yang poin ke-9 sih, karena kan sesuai juga dengan visi misinya Mobicare itu tadi, kita pingin sama-sama mulai yang namanya belajar investasi gitu kan. Mengetahui jenis instrumen investasi apa yang sesuai sama profil resiko keuangan kita, terus juga kalaupun kita udah tahu jenis investasi yang sesuai nanti apa, gimana sih risikonya, kayak yang dibilang Afif tadi, misalnya dia tertarik nih dengan bahasan yang ada di Twitter gitu tentang jenis-jenis investasi, tapi takut nih risikonya nanti berdampak besar nggak untuk keuangannya dia gitu. Jadi sebenarnya sangat penting nanti di sesi berikutnya kita akan bahas tentang profil risiko dan juga tips memulai investasi seperti itu. Kalau bisa dikasih gambaran ya jenis investasi pasti teman-teman udah pada tahu kan, ada yang aset bergerak dan juga yang tidak bergerak. Untuk yang bergerak itu sendiri mulai dari deposito, terus ada investasi emas, lalu ada saham, ada reksadana dan lain sebagainya. Terus untuk yang tidak bergerak itu seperti tanah dan bangunan itu tadi gitu sih. Oke, tadi kita sudah tahu tentang tips mengelola keuangan. Terus di selama pandemi ini tuh ada yang lagi viral loh ternyata tentang cara mengelola keuangan, mengatur uang itu kan tidak lepas dari yang namanya gaya hidup ya. Nah, salah satu gaya hidup yang sedang marak digalakan itu adalah frugal living atau minimalism. Frugal living itu apa sih? Terus minimalism itu seperti apa? Ya, intinya adalah gaya hidup hemat tapi tidak kelewat pelit gitu. Mungkin Tia nanti bisa jelasin deh detailnya gimana sih tentang frugal living, terus minimalism itu seperti apa secara umumnya. Oke, seperti yang udah dijelasin sama Mbak Fit tadi,
frugal living atau minimalism. Jadi ada masih buku yang aku baca tadi, Kecetan Pakai itu, di situ dia ada namanya hashtag sayang uangnya. Jadi sayang uangnya itu adalah gerakan yang mengajak kita untuk hidup lebih hemat. Menghargai nilai uang itu sama artinya dengan menghargai nilai kehidupan. Jadi gerakan sayang uangnya itu tuh terinspirasi dari frugalisme. Nah, frugalisme itu apa sih? Nah, frugalisme itu adalah paham yang mengajak kita untuk mendapatkan sesuatu yang lebih dari hidup tanpa perlu menghabiskan banyak uang. Jadi prinsip utama dari frugalisme itu adalah kebahagiaan itu muncul dalam diri kita gitu, bukannya dari konsumsi terus-menerus. Jadi kalau misalnya istilahnya itu tuh happiness comes within our heart, not from our material possession. Jadi seperti itu. Dengan hidup secara sayang uangnya atau frugalisme itu tuh bukan berarti kita tuh kemana-mana pakai baju comang-camping, ngebuang smartphone gitu kan, tidak seperti itu gitu tuh. Tapi dengan sayang uangnya itu, dengan hashtag sayang uangnya atau frugalisme itu, kamu masih bisa menikmati hidup dengan segala kemudahan teknologi dan perkembangan zaman. Jadi hidup frugal itu tuh tergantung sama kitanya kita mau hidup yang seperti apa. Jadi individu per individu itu tuh beda-beda gimana cara kita untuk frugalisme atau frugal living gitu. Nah, untuk jadi dan ada frugal life 101 atau tips dari frugalism atau frugalisme. Jadi di sini yang pertama itu kita harus differentiate need and want. Kita harus membedakan apa yang kita butuh dan apa yang kita inginkan. Jadi menurut aku akan lebih baiknya yang kita inginkan itu ternyata kita butuh juga. Tapi ada beberapa juga yang kita inginkan itu belum tentu kita butuh. Seandainya kita menginginkan sesuatu, itu akan lebih baiknya kalau kebutuhan kita udah terpenuhi. Jadi sebelum kita menginginkan sesuatu, akan lebih baiknya kalau misalnya kebutuhan itu udah terpenuhi dan kalau masih ada budgetnya untuk membeli atau menukarkan cost-nya dengan sesuatu yang kita inginkan, ya menurut aku ya oke aja gitu. Tapi dengan digarisbawahi kita udah memenuhi kebutuhan yang kita butuhkan gitu. Untuk yang pertama. Terus untuk yang poin kedua adalah consider yourself on a diet. Jadi itu kita itu sebisa mungkin untuk mengkondisikan diri kita agar tidak terlalu boros sih. Jadi semisal kita ada orang yang dia itu tuh nggak bisa kerja tanpa ada kafein, dan dilalahnya nggak taunya dia itu tuh nggak bisa kerja tanpa Starbucks gitu. Misalnya kita udah tahu dong Starbucks itu harganya udah mahal, terus kita juga spend time gitu, watch time harus ngantri dulu, even sekarang pandemi juga kita harus nunggu dulu abang-abangnya nganterin Starbucks-nya gitu-gitu. Nah, itu kita bisa mengkondisikan, oh ya udahlah agak ditahan aja dulu dengan mendingan aku beli sasetan aja, beli creamer sendiri, terus beli gula sendiri, terus aku hanya mengkompensasikan waktu yang 5 atau 10 menit untuk meracik sendiri, seperti itu sih. Jadi sebelum berangkat kerja ya udahlah aku buat kopi aja dulu gitu. Barang 5 sampai 10 menit doang gitu. Terus nanti masukkan tumbler, terus kita kerja, terus kopinya itu bisa tahan sampai sore bahkan, seperti itu. Kalau misalnya kita harus mengconsider yourself on a diet gitu. Terus untuk yang ketiga di sini ada do DIY instead of shopping. Nah, kayaknya DIY udah pada tahu kan DIY itu apa? DIY itu tuh adalah sebuah kegiatan yang memanfaatkan barang-barang yang ada di rumah gitu untuk menjadikan barang yang lebih bermanfaat lagi. Kalau misalnya anak TKM kayaknya udah pernah dengar ini deh, kayak yang menjadikan bahan baku yang awalnya bahan baku terus diolah menjadi bahan setengah jadi, terus bahan setengah jadi diolah menjadi barang jadi. Yang konsepnya sih seperti itu ya, tapi perlu diingat kalau kita itu boleh melakukan DIY, tapi jangan sampai biaya atau dana untuk DIY itu lebih tinggi dibandingkan dengan barang
yang kita beli jadi. Seperti itu sih. Kira-kira teman-teman pas lagi pandemi kayak gini nih, pandemi kayak gini kan banyak yang WFH gitu, banyak yang kerjanya dari rumah. Kira-kira pernah nggak sih kalian melakukan DIY gitu? Pernah banget kalau aku Gimana tuh Mbak Fi? sebagai anak yang kadang suka entah kurang kerjaan atau nyari-nyari kerjaan ya gitu kan. Terus semenjak pandemi misalnya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Apalagi waktu awal-awal COVID yang lagi tinggi banget di awal 2020 itu salah satu yang apa ya, yang bikin lapar mata tuh kayaknya ngeliatin oh orang-orang pada bisa bikin satu prakarya nih atau enggak ya dekor-dekor rumah, hias-hias kamar gitu kan. Terus jadi kayak ikutan kali ya, seru gitu biar ya kalau kerjanya misalnya di kos juga nggak kemana-mana, ya udah jadi beli bahan yang bisa buatnya apa ya, ngebuat suasana kamar itu jadi lebih nyaman gitu buat kita. Tapi at the end kadang bisa terjebak di yang tadi Tia bilang gitu, yang ada harga bahan yang ku beli itu bisa jadi lebih mahal daripada barang yang sebenarnya ya udah mending beli jadi dengan harga sekian dibandingkan kita buat tapi bahan-bahannya itu lebih mahal gitu harganya. Kayak gitu sih. Zongnya di situ. Tapi yang bikin seneng itu di DIY adalah prosesnya biasanya. Itu sih, proses pembuatannya itu. Lebih kayak puas gitu ya? Lebih puas aja. Karena bikin sendiri kan, pun kalaupun salah nggak apa-apa kan bikin sendiri. Ya. Tapi ya itu, maksudnya jangan sampai berlebihan untuk pengeluaran biayanya sih. Iya sih, benar-benar. Teman-teman yang lain ada yang pernah DIY nggak? Untuk Ukti gimana? Pernah melakukan DIY nggak? Tipa, Amel, Iva, Adi? Apa ya, nggak pernah kayaknya. Tipa nggak pernah ya? Nggak pernah. Atau ikutin tren yang sekarang gitu kali ya, kayak model lagi ngetren ngurusin tanaman atau bisnis cupang gitu kan, kita nggak tahu ya. Coba tahu ada yang gitu. Kayaknya itu bagian dari instead of shopping gitu, maksudnya kan kita mengelola sendiri. Gitu. Iya benar-benar. Ini lagi azan ya? Kita break azan dulu atau gimana? Break dulu deh, nggak dengar soalnya. Ya udah. Ya, Oke. Kita break. Dulu. Ya, 5 menit ya. Oke.
Ya, halo semuanya. Sudah 5 menit, 6 menitan ya. Bisa kita mulai? Tia, udah ready? Oke, lanjut aja ya kali ya. Untuk poin keempat itu ada feel your world just enough. Jadi untuk poin keempat, poin kelima dan poin kedelapan ini berhubungan ya. Jadi kurang lebih sama pengertiannya aja. Jadi feel your world just enough, satisfied hunger before going out, sama selfless life more itu tuh memiliki memiliki pengertian yang sama menurut aku di sini. Jadi feel your world just enough itu kalau misalnya kita pergi misalnya, kita mau ke matahari deh, contohnya kita mau ke matahari, terus itu pengen beli baju gitu. Kita zaman sekarang kan udah ada websitenya ya, kita bisa tahu harganya itu tuh sebelum kita datang ke sana. Jadi semisal harga kita pengen beli baju saat ini kita pengen beli baju yang harganya dan butuh juga ya, yang harganya sekitar 200.000 gitu. Misalnya sekitar 200.000 ya udah, bawa uangnya nggak usah yang berkali-kali lipat dari 200.000. Soalnya kalau misalnya kita berkali-kali lipat dari itu tuh ya, kemungkinan besar itu tuh bakal banyak yang kebeli gitu. Even kita nggak butuh pun pasti bakal kebeli gitu. Jadi misal kalau misalnya kita butuh, kita pengen beli yang 200.000 gitu, ya udah anggap aja lah kita bawanya spare 100 atau spare 200 gitu. Untuk makan atau untuk yang lain-lain yang untuk jaga-jaga lah, ibarat untuk yang uang-uang darurat seperti itu. Jadi nah, itu juga berhubungan dengan satisfied hunger before going out. Jadi, maksudnya dari satisfied hunger before going out itu, kita itu fulfill dulu. Before going out, kita pastikan kalau misalnya diri kita itu udah fulfill. Fulfill itu tuh kita udah, udahlah, aku nggak butuh apa-apa ini. Aku nggak butuh apa-apa kecuali baju itu. Udah, nggak usah lagi, gitu. Nah, terus tuh, tapi kadang-kadang di sana itu tuh ada yang namanya diskon, apalagi cewek-cewek ya. Ada yang namanya diskon, buy one get one, kayak gitu-gitu ya. Terus tuh kayak kalau misalnya nih, pernah dengar nggak sih ada misalnya diskon baju gitu, bajunya itu harga normalnya 100.000, harga normalnya 100.000, terus nggak taunya ada diskon 50%, jadi 50.000 gitu. Terus kita tuh mikir, kita tuh bisa saving money kok 50.000 gitu, tapi kita nggak butuh-butuh banget nih sama ini baju gitu. Terus tuh ya udah deh aku beli aja, bisa saving money 50.000. Tapi sebenarnya dengan kita nggak beli barang itu, kita bisa saving money itu 100.000 tanpa harus mengeluarkan 50.000 tersebut gitu. Jadi kalau misalnya kita mau beli itu ya yang sesuai kebutuhan aja lah. Jadi feel your worth just enough, terus selfless. Jadi kalau misalnya bisa ya nggak usah boros-boros, belanjanya yang seperlunya aja gitu kan. Ada pernah nggak sih, mungkin teman-teman udah pada tahu deh istilah FIFO, first in first out gitu. Sesuatu yang mau kita masukkan ke dalam rumah atau ke dalam kamar kita itu, mau nggak mau kita harus mengeluarkan juga. Jadi first in first out, kita mengeluarkan barang-barang lama kita. Jadi ada satu barang baru masuk, ya mau kita merelakan satu barang untuk keluar, entah itu di giveaway atau free love atau mau dikasihkan ke orang lain kayak gitu. Tapi ya itu biar nggak ini loh, biar nggak numpuk aja gitu di kamar. Kayak yang sia-sia nggak sih, kita ternyata udah punya baju ini loh, nggak taunya beli lagi, dan itu menurut aku sebuah pemborosan ya. Nah dari situ sebenarnya, jadi kayak yang kalau kemana-mana jadi udah feel your world just enough, satisfied hunger before going out, selfless and life more gitu. Jadi kayak yang lebih wise aja lah kita dalam menghadapi diskonan kayak gitu yang ada di Matahari, Ramayana, whatever kayak gitu lah. Itu kalau misalnya untuk feel your world just enough. Kira-kira ada tambahan nggak buat dari teman-teman? Kalau misalnya nggak ada, lanjut ya. Kita appreciate coins gitu. Jadi appreciate coins itu mungkin dulu, nggak usah dulu deh, sekarang aja mungkin kita tuh ngeliat uang,
Rp200, Rp100, Rp500 itu kayak yang, ya apa buat beli apa gitu. Orang pipis aja tuh kayak nggak segitu, kurang pipis dengan uang Rp500 kan kurang ya kalau sekarang ya, minimal 2.000 gitu. Jadi seakan-akan kayak nggak penting, ya udah ditaruh sembarangan gitu, atau nggak diurus lah, nggak ditreat dengan baik. Padahal kita tuh jangan sampai menyepelekan sebesar apapun uang itu, ibarat mau itu 100, mau itu 200, mau itu 500 gitu. Jadi kayak yang dulu tuh pernah nggak sih Siti itu pernah dulu zaman kuliah, pernah nggak sih Siti kamu ngumpulin koin kayak gitu? Di-unmute dulu dong kalau ngomong. Iya ya, nggak zaman kuliah aja. Sekarang pun aku tetap ngumpulin koin-koin dari Indomaret, ku kembalikan lagi, ditukarkan kayak gitu sih. Nah ya yang seperti itu tuh, maksudnya kita jangan langsung dibuang gitu aja gitu kan, di saving aja, terus itu bakal berguna kok suatu saat nanti gitu, walaupun nggak sekarang gitu. Tetap ada nilai tukarnya, mau itu sekecil apapun asalkan itu duit ya. Seperti itu kalau misalnya untuk appreciate coins gitu. Terus untuk yang terakhir itu ada spirit your money to save and to spend. Jadi kita di sini memisahkan uang yang untuk ditabung dengan uang yang untuk digunakan sehari-hari, untuk kebutuhan sehari-hari. Jadi kalau misalnya nih dari buku yang aku baca juga, ini kalau misalnya mau nabung tuh nabungnya di awal, jangan nabung di akhir. Nanti aja nabungnya pas sisa aja gitu. Menurut iya kalau misalnya hilang lagi sih. Halo ya, nge-lag kayaknya. Ya. Halo ya. Oke, kayaknya lagi gangguan di Tianya. sorry. Aku keluar ya? Oh enggak sih, enggak keluar sih. Cuman langsung kayak nge-freeze gitu loh. Oh iya. Udah aman sih. Ya, jadi tuh kayak gitu ya. Kalau misalnya mau nabungnya tuh di awal gitu, jangan di akhir, jangan nunggu sisa-sisa itu mah kayak nggak bisa menurut aku sih. Kalau aku pribadi tuh nggak bisa deh, nggak bekerja di aku, it's not work on me lah kayak gitu. Kalau jadi tuh alangkah lebih baiknya kalau misalnya kita tuh nabung tuh di awal. Jadi untuk kebutuhan itu kita menyesuaikan dengan tabungan yang udah kita sisihkan tersebut. Itu kalau misalnya dari aku. Kira-kira ada pertanyaan nggak sih tentang frugal life, atau ada yang perlu ditambahin nggak sih yang menurut pengalaman teman-teman lah? Mungkin Apip atau Amel. Halo. Enggak dulu deh. Enggak tahu aku. Tapi udah pernah dengar nggak sih Pip tentang frugal life ini? Frugalism. Sebenarnya itu apa ya, kayak ya basic hidup biasa sih. Sebenarnya tahu sebenarnya tahu yang kayak gini-gini tuh tahu. Cuma kalau misalnya namanya frugal life-nya itu ya enggak. Cuma kalau yang isi-isi poin-poinnya ya udah dijalankan lah. Benar-benar, iya sih. Alhamdulillah. Setuju sih. Paling kayak kalau frugal life atau minimalism itu kalau aku ya nangkepnya itu modelnya kayak yang aku pernah baca sih buku yang Seni Hidup Minimalis. Jadi tapi kalau seni hidup minimalis tuh benar-benar minimalis banget. Ibaratnya kamu punya barang gitu, misalnya yang wajib kamu punya apa sih, misalnya sepatu gitu. Sepatu apa yang wajib dipunya, misalnya sepatu olahraga, terus sepatu buat jalan, sepatu untuk yang formal, acara-acara formal mungkin gitu kan ya, atau sendal gitu. Nah itu yang dasar misalnya yang harus kamu punya.
jumlahnya berapa ya, masing-masing satu gitu, nggak usah lebih dari itu. Kadang kan kita pingin punya sepatu olahraga nggak ada satu, terus ada lagi nih yang kayaknya lebih baru dan bagus deh gitu kan, lucu dan warnanya lebih match nih sama baju olahraga yang satunya misalnya gitu. Itu kan salah satu contoh yang sebenarnya itu bisa, maksudnya kita mampu untuk beli gitu kan, dan nggak salah sih, cuman itu bukan mencerminkan minimalism gitu, itu nggak hidup minimalis namanya, kayak gitu sih. Iya sebenarnya. Terus lagian juga kalau misalnya ngikutin tren itu tuh kayak nggak ada habisnya gitu loh. Ya HP gitu juga kan, misalnya HP masih bagus nih, bisa buat nelpon, masih bisa buat ngechat, tapi ada produk baru. Ya, tapi ada yang kameranya ada nambah satu lagi lah gitu kan, biar keren aja gitu. Bobanya aja tapi harganya juga nolnya nambah satu juga di belakang gitu kan. Nah, iya kayak gitu. Kayak gitu sih. Oke. Mau tanya dong. Oh, boleh. Itu yang poin ke-8 yang Sofres. Yang ke-7. Separate your money to save and to spend itu kalian lebih milih bedain tabungan nggak? Bedain tabungan. Oh, maksudnya akun bank. Iya. Kalau Tia gimana, Tia? Kalau aku sih ya,